Salam sahabat GKI dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Kristianto Basuki dari GKI Tuban. Dan saudara, saya membuat video rekaman sapaan ini di kantor Sinode Wilayah Jawa Timur di Surabaya tepatnya. Dan di salah satu ruangan kantor yang ada lukisan seperti yang ada di belakang saya ini. Sebenarnya ada dua lukisan yang dibuat oleh almarhum Pendeta Emeritus Abdi Widyadi yang kita kenal, kita sapa dengan sebutan Pak Nyok. Nah, beliau membuat dua lukisan, yaitu tentang pendeta GKI di lingkup Sinode Wilayah Jawa Timur. Dan ini adalah lukisan yang kedua. Lukisan yang pertama ada di ruangan yang lain, tetapi saya ingin mengajak untuk kita melihat tentang apa yang ada di balik lukisan ini, saudara. Dan menurut almarhum, beliau menuliskan atau membuat narasi tentang lukisan ini adalah agar supaya kembali para pendeta memiliki hati Kristus, berjalan melangkah bersama dengan Kristus, dan terlebih memiliki hati seperti Kristus. Itu kurang lebih gambaran ataupun pernyataan yang pernah beliau sampaikan kepada saya ketika saya tanya apa makna dari adanya Kristus di tengah-tengah dan bersama-sama dengan para pendeta. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini salah satu merupakan bentuk sebuah ajakan bersama dalam hidup kita, bagaimana kita memenuhi panggilan. Kalau mereka yang ada di belakang saya ini berperan sebagai seorang pendeta memenuhi panggilannya, tentu kita semua tidak harus menjadi pendeta, tetapi dalam peran-peran yang kita miliki adalah bagaimana panggilan itu mewujud nyatakan dan menggambarkan tentang hati Kristus di dalam kehidupan kita. Bagaimana belas kasihnya, bagaimana kepeduliannya, bahkan bagaimana perhatiannya kepada mereka-mereka yang selama ini tersisih. Tuhan yang merangkul, Tuhan yang bersama, dan bahkan Tuhan yang memberikan kekuatan. Itulah wujud kehadiran Tuhan dan bahkan gambaran sekilas begitu tentang siapa dan bagaimana hati Kristus itu yang dapat kita wujudkan. Dan itulah juga saudara yang dihayati oleh sang pemazmur. Di dalam bacaan kita pada saat ini di dalam Mazmur 143 ayat yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Mazmur 143 ayat yang ke-10. Sebuah seruan yang disampaikan oleh sang pemazmur. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Dan itu berarti bahwa dalam segala peran, tidak hanya berbicara dalam peran sebagai seorang pendeta, tetapi juga peran-peran yang ada dalam kehidupan kita. Biarlah seruan ini memanggil dan mengajak kita semua untuk kita menyatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Engkaulah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu ada banyak kesulitan, hambatan yang harus kita hadapi di dalam bagaimana kita berlaku benar, bagaimana kita harus menjalankan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Nah, oleh karena itu gambaran seperti yang ada di belakang saya, lukisan yang ada di belakang saya ini adalah bagaimana mengajak dan menghadirkan Tuhan di tengah kehidupan kita. Dan sang pemazmur itu menyerukan dengan jelas, kiranya roh-Mu yang baik itu. Jadi kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Keyakinan itulah saudara yang menjadi keyakinan dari sang pemazmur. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, kiranya dengan kasih Tuhan, dengan roh Tuhan akan menuntun segenap perjalanan kehidupan kita.
kesulitan yang kita hadapi, penderitaan yang masih harus kita jalani, janganlah membuat kemudian kita hilang dari panggilan kita, akan panggilan kita dalam peran-peran yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi segala tantangan, maka marilah saudara yang dikasihi Tuhan, karena hidup kita ini bukanlah sekedar takdir, bahwa kita ditentukan, bahwa kita menjalani kehidupan ini, bahwa kita harus menderita, itu bukanlah sekedar sebuah takdir. Tetapi sesungguhnya Tuhan juga memberikan keleluasaan bagi kita untuk kita memilih dan kita menjalaninya. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak perlu untuk kita sesali, tetapi yang bisa kita lakukan adalah, Tuhan, ajarlah aku untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan, ajarlah aku untuk melakukan kehendak-Mu dalam peran yang saat ini ada dalam kehidupanku. Tuhan, ajarlah aku dalam tanggung jawab dan pekerjaan, aktivitas, bahkan juga Tuhan, ajarlah aku untuk kami menjalani kehidupan saat-saat ini dengan segala dinamika pergumulan yang ada. Dan kiranya Roh Tuhan yang baik itu menuntun kita semua di tanah yang rata dalam perjalanan kehidupan kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan kembali. Hidup bukanlah sekedar takdir, saudara, dan Tuhan memberikan keleluasaan untuk kita memilih dan menjalaninya. Oleh karena itu, pilihlah yang baik, pilihlah yang benar, yaitu hidup di dalam hati dan kasih Kristus. Biarlah roh Tuhan menuntun kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, tuntunlah kami dan ajarlah kami senantiasa ya Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan ini, di dalam kami menapak dinamika yang ada dengan tantangan dan pergumulan yang ada, dalam peran-peran yang ada dalam hidup ini. Untuk kami tidak berputus asa, untuk kami tidak menyerah, karena kami rindu Tuhan terus mengajar kami. Bahkan kiranya Roh Tuhan yang baik itu selalu menuntun kami menjalani kehidupan ini. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami rindu memiliki hati seperti Tuhan. Maka ajarlah kami dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, hidup bukanlah sekedar takdir, tapi Tuhan memberi keleluasaan untuk kita memilih dan menjalaninya. Sampai bertemu lagi dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.